Maka daripada itu, untuk Pak Surya Paloh, kalau memang Bapak punya niat yang besar ingin menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang sempat terpolarisasi dan terkotak-kotak pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yang syarat dengan politik identitas dan pasca Pilpres 2019 yang lalu dan ingin menghilangkan politik identitas dan istilah cebong kampret, maka pelaku-pelaku atau oknum-oknum atau orang-orang yang dulu pernah bermain dengan politik kotor, yaitu politik identitas, itulah yang harus diberantas. Bukan malah Bapak menjodohkan Anies Baswedan yang merupakan bapak politik identitas itu dengan Pak Ganjar Pranowo yang merupakan tokoh nasionalis. Saya tidak meragukan nasionalismenya seorang Surya Paloh. Saya juga tidak meragukan nasionalismenya Partai Nasdem. Cuman saya meragukan, sekali lagi saya meragukan rasa nasionalisme dan cinta akan tanah air ini dari seorang figur yang ditunjuk oleh Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden, yaitu Anies Baswedan. Maksud dan niat Pak Surya Paloh untuk mempersatukan kembali masyarakat yang sebelumnya sempat terpecah belah, terpolarisasi, dan terkotak-kotak pasca Pilkada DKI 2017 lalu yang syarat dengan politik identitas dan pasca Pilpres 2019 memang perlu diberi apresiasi dan diacungkan jempol. Tapi sangat disayangkan sekali kalau figur yang pantas untuk mempersatukan masyarakat Indonesia itu adalah Anies Baswedan. Padahal Anies Baswedan adalah cerminan dari politik identitas itu sendiri, yang mana gara-gara Pilkada DKI 2017 lalu yang penuh dengan nuansa bau anyir politik identitas, masyarakat Jakarta dan Indonesia menjadi terpecah belah dan terkotak-kotak. Apalagi figur atau sosok dari politik identitas itu berpasangan dengan Pak Ganjar Pranowo yang merupakan figur nasionalis, yang tentunya anti dengan politik identitas. Maka daripada itu, saya sebagai salah satu putra Nusa Tenggara Timur, anak Nusantara, pecinta NKRI, menolak dengan keras duet Anies Ganjar menjadi Capres-Cawapres 2024 yang diusung oleh Pak Surya Paloh. Karena kami tidak mau, kami tidak rela, kami tidak sudi Pak Ganjar Pranowo, calon presiden kami, berpasangan dengan bapak politik identitas. Kami juga sangat tidak mau kalau Anies Baswedan jadi capres dan Pak Ganjar hanya jadi cawapres. Karena kami sangat mengharapkan Pak Ganjar maju jadi capres, bukan cawapres, dan siap menang dipilih oleh kelompok nasionalis jadi presiden di 2024. Maka daripada itu, untuk Pak Surya Paloh, kalau memang Bapak punya niat yang besar ingin menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang sempat terpolarisasi dan terkotak-kotak pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yang syarat dengan politik identitas dan pasca Pilpres 2019 yang lalu dan ingin menghilangkan politik identitas dan istilah cebong kampret, maka pelaku-pelaku atau oknum-oknum atau orang-orang yang dulu pernah bermain dengan politik kotor, yaitu politik identitas, itulah yang harus diberantas. Bukan malah Bapak menjodohkan Anies Baswedan yang merupakan bapak politik identitas itu dengan Pak Ganjar Pranowo yang merupakan tokoh nasionalis. Ini ibaratnya seperti Bapak ingin membangun rumah anti pencuri. Tapi tukang bangunan yang diundang Bapak untuk membangun rumah tersebut adalah spesialis pencuri. Maka ketika rumah tersebut selesai dibangun, pencuri akan tetap masuk dan mencuri barang-barang di rumah tersebut. Begitu pula kalau mencari calon pemimpin di negeri ini, kalau sosok yang dipilih adalah sosok yang banyak mendapat dukungan dari kelompok radikal, ex-HTI, ex-FPI, ex-Khilafah, kelompok Salafi Wahabi, mantan napi teroris, maka setelah calon pemimpin itu terpilih dan menjadi pemimpin di negeri ini, maka dalam waktu sekejap saja, Indonesia akan berubah menjadi sarang intoleran, radikalisme, terorisme, dan Indonesia bisa-bisa akan seperti negara Suriah. Kami pemilih nasionalis juga sangat tidak setuju Anies Baswedan yang didukung kelompok kadrun berpasangan dengan Pak Ganjar Pranowo. Sebagai catatan untuk kita semua ketahui, selama ini Anies Baswedan banyak sekali mendapat dukungan dari kelompok radikal, ex-HTI, ex-FPI, kelompok Khilafah, terus ada lagi kelompok Salafi Wahabi,
bahkan mantan napi teroris pun mendukung Anies Baswedan maju menjadi calon presiden di 2024. Kami tidak sudi, kami tidak rela Indonesia yang indah ini, yang majemuk, yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan lain-lain ini, kemudian dirusaki dan dihancurkan oleh para pendukung Anies Baswedan yang mayoritas radikal itu. Oleh karena itu, kami pendukung militan Pak Ganjar Pranowo dari kelompok dan pemilih nasionalis yang selalu senantiasa menjaga Pancasila dan NKRI ini sangat berharap kepada Pak Jokowi sebagai kingmaker dan Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP untuk menolak segala pinangan dari Pak Surya Paloh yang ingin menduetkan Anies Ganjar di 2024. Perlu juga kita ketahui bersama bahwa beberapa elit politik dari PKS juga sangat mendukung pasangan Anies Ganjar untuk maju di 2024. Tentu hal ini tidak disukai PDIP, bukan? Apalagi PDIP adalah partai yang tidak akan mau berkoalisi dengan PKS. Hal ini juga sudah sering disampaikan oleh politisi PDIP, kalau PDIP tidak akan satu koalisi dengan PKS. Alasannya adalah perbedaan ideologi antara kedua partai tersebut. Menurut saya juga sangatlah berbahaya kalau PKS juga ikut mendukung Anies Ganjar. Kalau sampai Anies Ganjar menang dan jadi presiden dan wakil presiden, maka orang-orang PKS pasti akan kembali masuk ke pemerintah dan menduduki jabatan-jabatan strategis di lembaga pemerintah, di BUMN, di lembaga pendidikan, dan lain-lain. Kita semua tentu tidak mau PKS kembali berjaya seperti di era SBY kan? Dulu di zaman SBY di mana PKS satu koalisi dengan Demokrat dan orang-orang PKS menyusup masuk di semua lembaga-lembaga negara. Dan hari ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, beliau lagi sibuk-sibuknya memberantas kelompok radikal yang lagi bersarang hampir di semua lembaga-lembaga negara. Lalu kenapa saya khawatir dengan PKS? Itu kan hanya sebuah partai politik. Iya, memang benar PKS hanyalah sebuah partai politik. Tapi PKS adalah partai di mana Ikhwanul Muslimin bersarang di sana. Dan Ikhwanul Musliman sendiri adalah organisasi terlarang, baik dilarang di Indonesia maupun dilarang di luar negeri. Sekian dan terima kasih, sedikit opini dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya.